Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Awang Saketi. Di sini kita akan membahas tentang materi lanjutan data mining, yaitu pengelompokan dan tantangan data mining. Kita langsung saja ke materinya. Di sini ada pengelompokan data mining. Yang pertama ada deskripsi, yaitu proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Yang kedua ada estimasi. Hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan baris data atau record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Lalu yang ketiga ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada masa mendatang. Contohnya, prediksi harga beras dalam 3 bulan akan datang. Lalu yang kedua ada prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas pada tahun depan jika batas bawah kecepatan itu dinaikkan. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contohnya, pada penggolongan pendapatan yang dapat dipisah dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Lalu di sini ada pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengumpulan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Cluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam cluster lainnya. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Algoritma klasteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan. Lalu contoh dari clustering itu dalam bisnis dan penelitian adalah yang pertama, mendapatkan kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Lalu yang kedua, untuk tujuan audit potensi, yaitu melakukan pemisahan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. Lalu yang ketiga, melakukan terhadap ekspresi dari gen untuk mendapatkan kemiripan perilaku gen dalam jumlah besar. Lalu di sini ada asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah yang pertama, meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Lalu yang kedua, menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak dibeli secara tidak bersamaan. Lalu yang ketujuh ada regresi, yaitu memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini dipelajari dalam bidang statistika, bidang jaringan saraf tiruan. Contoh aplikasinya yaitu memprediksi jumlah jualan produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Lalu yang kedua adalah memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu
Lalu yang ketiga ada time series production dari indeks stock market. Lalu 8 ada pencarian pola sekuensial atau sequence data mining, yaitu mencari jumlah event yang secara umum terjadi secara bersama-sama. Nah, berikutnya ada tantangan dalam data mining. Yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Lalu yang kedua ada dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Lalu yang ketiga ada kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Lalu yang keempat ada data quality, yaitu kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise dan missing value atau lain sebagainya. Lalu yang kelima ada data ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Lalu yang keenam ada proses preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak ditemukan pada data nasabah bank. Dan terakhir ada streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.